Oke, so hello guys. Selamat sore ya buat teman-teman yang ada di daerah Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan sekitarnya. Oke, untuk kali ini webinarnya langsung saya yang jadi moderatornya karena moderatornya berhalangan hadir. Jadi untuk webinar kali ini guys, it will be kind of different. Jadi kita agak berbeda. Mungkin kemarin teman-teman yang sudah ikut grup ini ya, kita webinar tentang scholarship. Kali ini kita special edition, kita webinarnya tentang kerja. Nah, jadi teman-teman yang punya impian kerja ke luar negeri atau teman-teman lagi kesusahan nih mau bikin personal branding kerja buat diri teman-teman. Nah, kali ini we've got someone special. So, mungkin saya bacakan dulu ya untuk profil beliau. Nah, jadi nama beliau adalah Rizky Najwa. Beliau ini sebenarnya kakak kelas saya dulu waktu masih sekolah. Nama panjangnya Rizky Najwa, ST, Cyber Security Analyst, and also Certified Ethical Hacker, and also Cisco Certified Network Associate. And he also had his ISO number as a lead auditor. Jadi beliau ini dari Sukamara, Kalimantan Tengah, dan beliau pernah kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital ya atau Komdigi di Jakarta tahun 2020 sampai tahun 2025. Dan sekarang kerja di Telkom Sigma dari tahun 2025 sampai sekarang. Nah, beliau alumni dari ITS, Institut Teknologi 10 November, angkatan 2015. Dan sekarang beliau domisili Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ada mahasiswa di kampus di Jakarta pengen manggil pemateri, bisa sekali panggil Rizky Najwa ya. Oke, sometimes apa? Oh ya, his nickname is Kiwa ya, Mister Kiwa. So we will call him Mister Kiwa. Jadi nama panggilan beliau Rizky Najwa Kiwa. So we will call him as Mister Kiwa. Oke, halo Mister Kiwa. Apakah sudah terhubung? Wait, halo, Oke, halo. Gimana Mister kabarnya? halo, very good Rian. Thank you ya udah diundang ke kegiatan webinarnya. Okay, my pleasure. It's been also an honor for me ya to having you. Oke, mungkin tanpa basa-basi ya, mungkin teman-teman udah penasaran dengan ceritanya Karis Kinoaje, bagaimana beliau ini bisa ke US, ke Thailand, ke Cina dan negara-negara lainnya, dan itu urusan kerja. Nanti Karis Kino akan menyampaikan ya beberapa poin-poin penting, semisal kayak apa sih yang membuat Karis Kinoaje bisa berangkat ke sana ya dibandingkan delegasi Indonesia lain. Mungkin silakan kak ya, the time is yours. Oke, thank you so much Rian. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Rizky Najwa. Biasanya aku dipanggil Kiwa, gabungan dari Rizky Najwa karena dulu kebanyakan ini ya, kebanyakan Rizky kebetulan dari SMA sampai kerja sekarang juga dipanggilnya masih Kiwa. It's nice to meet all of you guys. I see like some familiar face, like Revan itu ada Revan join itu temanku yang sekarang lagi belajar bahasa Inggris di New Zealand. Halo Revan. Dia dari Komdigi juga kebetulan. Terus juga aku punya apa namanya beberapa ya teman-teman lah yang apa namanya udah familiar di sini ya. Jadi izin teman-teman saya mau menyampaikan sedikit ilmu saya, nggak banyak, pengalaman saya masih dikit. I will speak in bilingual, sometimes in Indonesia, sometimes in English, because actually my English is not that good. But thanks, Rian, for bringing me here today. So, first thing first, this is my slide. Okay. Oke, semuanya perkenalkan lagi. Nama saya Rizky Najwa, ST, Sarjana Teknik. Dan saat ini saya bekerja sebagai seorang cyber security analyst. Saya juga punya beberapa eh, sertifikasi ya. Jadi kalau teman-teman tahu eh, hacker, nah saya kebetulan hacker yang certified ethical hacker, tapi hacker yang baik ya, bukan hacker yang jahat. Jadi eh, ethical, maksudnya kayak resmi. Dan juga saya juga punya sertifikasi sebagai Cisco Certified Network Associate, karena saya pernah bekerja sebagai network engineer waktu di Komdigi. Dan saya juga eh, punya sertifikasi sebagai lead auditor ISO 27001 yang mana ini merupakan apa namanya manajemen keamanan informasi ya, sistem manajemen keamanan informasi. Nah, sekilas latar belakang saya memulai pendidikan saya itu di Sukamara, Kalimantan Tengah. Kalau teman-teman ada yang tahu Sukamara, itu kalau dari Banjarmasin, dari English Banua itu mungkin sekitar kayak 12 jam ya, 4 atau 20 jam mungkin kali ya kalau di bawah santai kali ya.
Jadi dari 2003 sampai 2009 saya di SDN Baleriam dan di Menawai 3 Sukamara. Kemudian dilanjutkan di SMP 1 Sukamara. Setelah dari Sukamara, saya lanjut pindah jauh ke Barito Kuala di SMA Global Islamic Boarding School. Nah, di sini nih saya ketemu sama teman-teman dari SMA Gibbs, teman-teman Banjarmasin. Salah satunya ketemu Rian yang super inspiratif ini, yang udah keliling Indonesia naik motor dan udah bikin English Banua sampai eh, sebesar sekarang seperti itu. Dari sini, eh, saya nggak pernah punya cita-cita untuk kuliah di Jawa. Sampai akhirnya, eh environmentnya sangat mendukung untuk apa namanya, untuk saya punya cita-cita setinggi itu. Ternyata teman-teman saya tuh pada cita-citanya pada tinggi-tinggi banget gitu. Jadi saya bersyukur ada di environment itu. Awalnya saya pengennya kuliahnya ke ITB, tapi takdir membawa saya ke Jawa Timur di Institut Teknologi 10 November. Di sana saya kuliah di teknik komputer. Saya belajar tentang web development, saya belajar tentang Internet of Things, belajar robotik, belajar elektro, dan yang paling gernya itu belajar artificial intelligence ya. Waktu itu 2019, which is kayak berapa tahun ya? 7 tahun lalu, itu kita udah belajar artificial intelligence. Dan ternyata sangat terpakai ya saat ini ya. Dulu tuh belum kayak buat apa sih belajar ginian gitu, belum dapat ilmunya, belum dapat apa manfaatnya. Ternyata sekarang udah booming banget. Kemudian setelah kuliah di ITS, saya lanjut bekerja di PT Vascom Solusi Teknologi di Sidoarjo. Nah, itu saya dapat pengalaman tuh 6 bulan kerja di Jawa Timur sebelum akhirnya apa namanya COVID ya. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Kalimantan. Setelah 8 bulan menganggur di Kalimantan, saya, seperti pada PNS-PNS lainnya, disuruh orang tua untuk daftar PNS. Nah, karena saya sejujurnya kurang mau jadi PNS, kurang mau jadi PNS, akhirnya saya pilih ini yang susah banget di kementerian. Ternyata lulus teman-teman ya, di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya, saya sangat bersyukur sih sebenarnya bisa lolos juga ya ternyata meskipun disuruh oleh orang tua, tapi bisa lulus di level kementerian itu merupakan sesuatu yang menurut saya kayak ya sesuatu yang persis lah buat saya ya. Sampai eh, 2 bulan yang lalu akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari pekerjaan saya di Kementerian Komdigi dan saya melanjutkan pekerjaan saya di Telkom Sigma, which is anak perusahaan Telkom yang fokusnya di IT solution. Nah, di sini nih saya baru berkarir sebagai seorang cyber security analyst seperti itu, teman-teman. Nah, berhubung tadi tema yang ingin dibawakan oleh apa namanya Kak Rian, Mr. Rian itu adalah tentang how to get your international exposure with English. Di sini saya mau cerita beberapa international exposure yang saya dapatkan selama saya berkuliah dan selama saya bekerja. Nah, waktu itu salah satu apa namanya hmm, pengalaman pertama yang saya dapatkan itu adalah ketika saya eh, ikut teman-teman dari Kampung Inggris Palangkaraya, masih berkaitan dengan Inggris juga dari teman-teman Kampung Inggris Palangkaraya untuk pergi ke OO ISA namanya. Itu kayak perkumpulannya Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia di Singapura. Nah, ini pertama kalinya saya bersama teman-teman gitu kayak kita backpacking bareng terus kita nginap di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Nah, itu di sana tuh banyak banget pembicara-pembicara yang oke punya gitu. Waktu itu saya belum terlalu kayak aware kalau mereka tuh super oke dan salah satunya saya ketemu mantan calon presiden kita itu Pak Anies Baswedan waktu itu. Nah, terus ini ada beberapa exposure yang saya dapat, cuman emang gambarnya saya tuh lupa naruh di mana kan udah lama ya. Saya pernah ikut join itu, apa di Sumbawa, itu kayak acara yacht yacht conference gitu. Nah, dari situ saya ketemu banyak teman-teman dari Thailand, dari Asia Tenggara lainnya, dari Vietnam. Terus kemudian ketika kuliah, saya juga sempat ikut kegiatan student exchange dari ITS. Dari ITS itu kita 1 minggu di Thailand. Nah, 1 minggu di Thailand kemana aja ya? Kita keliling-keliling kampus, kita ngeliat fasilitas-fasilitasnya Thailand, terus kita juga kayak ya jalan-jalan nyobain street food Thailand yang
aneh-aneh itu yang biasa kalian lihat di YouTube itu wah enak sih, seru sih karena sama teman-teman yang seumuran ya. Dan saya juga pernah ke South Korea. Kebetulan ini dari SMA saya, dari SMA Global Islamic Boarding School. Jadi waktu itu ada penawaran buat kayak ikutan apa namanya seleksi gitu ya, buat alumni SMA GIPS yang yang menang ntar dibayarin nih ke South Korea. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita kalau nggak salah disuruh bikin essay bahasa Inggris sama bikin video. Nah, alhamdulillahnya saya lolos tuh ke South Korea lumayan ya. Jadi kayak bisa ngerasain South Korea gitu. Kalau international exposure yang terbarunya teman-teman, ini ada yang masih GRAS tahun 2024 kemarin. Kebetulan saya ditugaskan ditugaskan oleh apa namanya oleh kantor oleh Kementerian Komdigi untuk mewakili direktur saya di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika buat hadir di yang namanya ISS World North America. Nah, ini kebetulan waktu itu saya acaranya di Washington DC selama 3 hari. Dan saya extend bukan apa namanya di sisa waktunya itu sebelum pulang saya mampir dulu ke New York. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada foto-foto di parlemennya Washington DC, parlemennya Amerika. Terus ada juga di museum ini apa namanya museum pesawat terbangnya. Kalau teman-teman tahu yang pernah muncul di film Night at the Museum kalau nggak salah ya. Nah itu salah satu museumnya itu keren banget. Dan saya juga mampir ke apa namanya Times Square of course di New York seperti itu. Di sini waktu itu eh, saya disuruh untuk belajar tentang digital forensik, teman-teman. Digital forensik, jadi masih terhubung juga ya sama pekerjaan saya yang cyber security saat ini seperti itu. Dan di bulan Maret, di bulan Mei 2025 tahun lalu, saya dapat kesempatan lagi nih ngewakilin Indonesia di acaranya eh, Kementerian Perdagangannya Cina, MOFCOM namanya. Jadi saya diundang langsung oleh pemerintah China untuk join kegiatan mereka eh, terkait cyber security. Nah, ini jadi ada teman-teman dari berbagai negara. Beberapa itu jadi sahabat saya itu kayak yang di pojok kiri atas itu ada si namanya si Alex, dia dari Bulgaria. Terus di bawah ada yang namanya Linden dari Grenada. Teman-teman tahu nggak Grenada di mana? Saya juga nggak tahu Grenada di mana sebenarnya. Sampai akhirnya ternyata di peta itu ada di Amerika Tengah, teman-teman. Terus kayak nggak expect ya bisa dapet teman-teman sejauh itu dan mereka berdua benar-benar jadi teman-teman yang baik lagi. Maksudnya mereka benar-benar kayak masih kontakan sampai sekarang. Bahkan si Alex kadang masih main game bareng. Terus dia ada rencana mau ke Indonesia. Jadi mungkin kayak ya seneng banget sih bisa punya berbagai teman gitu ya. Jadi kalau seandainya ada kesempatan nih mampir ke Eropa, ya udah mungkin mampir ke tempat Alex kali ya gitu. Itu ada juga dari Nigeria. Dia kayak eh, Komdiginya Nigeria gitu, kementeriannya apa informasinya Nigeria gitu. Jadi benar-benar seru sih dapat teman dari berbagai macam daerah. Bahkan ada yang kayak CEO dari apa namanya Dubai gitu ikut kegiatannya. Jadi ya ikut-ikut kegiatan gini tuh sebenarnya enak itu bisa punya networking yang sangat luas ya teman-teman ya. Nah, udah nih bicara enak-enaknya. Terus kenapa sih? Kenapa akhirnya saya tuh bisa ikutan yang kayak gini gitu? Kenapa akhirnya kayak eh, saya tuh bisa dapat kesempatan kayak gini lebih banyak dibandingkan teman-teman lainnya? Nah, kalau bisa saya bilang itu adalah karena bahasa Inggris, teman-teman ya. Nah, eh, saya pernah membaca quotes ini dari Panji Pragiwaksono. Udah lama banget, cuman lumayan membekas buat saya. Dia bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Which is dia mengambil sebenarnya kata-kata dari Seth Godin. Nah, dan itu jadi prinsip dia buat berkarya. Dan saya memutuskan kalau itu akan jadi prinsip saya juga yang akan saya pakai buat apa namanya pekerjaan saya dan karir saya. Nah, why English? Why English? Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya tuh eh, PNS yang jago tuh banyak. Saya kan sempat jadi PNS ya. PNS yang jago tuh banyak. PNS yang pinter jauh lebih banyak. Tapi setelah saya amati environmentnya, pegawai negeri sipil yang tahu English itu nggak semua apa namanya menguasai dengan penuh bahasa Inggris ini.
Dan itu sebenarnya itu merupakan sebuah opportunity yang sangat besar ya, khususnya buat teman-teman yang mungkin masih, kalau di kementerian mungkin banyak ya, banyak yang kayak PNS dan Inggris, karena mereka dapat exposure yang lebih banyak terhadap bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman di provinsi, teman-teman di kabupaten, atau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang apa namanya baru memulai perjalanan karirnya, baru memulai perjalanan studinya, ketika kita punya nilai lebih, itu kita tuh secara tidak langsung bakal jadi top kandidatnya dibandingkan ketika kita lebih baik. Ketika kita lebih baik, misalnya kita performanya bagus nih. Oke, kita performanya bagus. Bisa aja ada orang yang lebih bagus. Bisa jadi kita peringkat keduanya, peringkat ketiganya. Tetap bagus kita, tapi kita bukan yang paling spesial. Nah, ketika kita menambahkan added value-nya, entah itu kayak kalian bisa bahasa Inggris atau kalian lebih bisa bernegosiasi atau kalian punya sertifikasi khusus, itu yang nantinya bakal bikin kalian lebih gampang gitu buat jadi top kandidat dan kayak membuat kalian berbeda dibandingkan orang-orang di sekitar kalian seperti itu. Terus gimana sih Kak? Kayak apa namanya? Kok bisa sih sesukses itu? Nggak juga sih. Nggak apa namanya? Dalam perjalanannya itu nggak selancar itu teman-teman. Jadi ada struggle-nya, ada why-nya, ada alasannya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk kayak benar-benar nguasain bahasa Inggris ini. Yang pertama, dulu waktu SMA saya pernah mau join student exchange ke Jerman. Ini kalau teman-teman tahu les bahasa Inggris LIA, dulu mereka kayak ngadain gitu seleksi untuk apa namanya student exchange. Ada ke Prancis, ada ke Jerman, ada ke Kanada. Terus saya coba nih kayak oke coba deh gitu kayak ikutan apa namanya student exchange ke Jerman gitu. Dan itu waktu itu belum benar-benar bisa bahasa Inggris lagi. Ternyata seleksinya wawancara dan pakai bahasa Inggris. Oke, oke, oke gitu kayak oke lah kayak aku masih bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit. Sampai di tempat ternyata benar-benar eh, saya nggak bisa jawab sama sekali. Dan karena tanpa preparation yang bagus, itu akhirnya kayak saya ngerasa itu benar-benar hal yang memalukan. Biasanya kan ada pertanyaan yang kayak apa alasan kalian memilih Jerman? Harusnya kan kita bisa jawab kayak oh di Jerman IT-nya bagus atau di Jerman industrinya bagus. Tapi teman-teman yang saya jawab cuman karena eh, ada pemain bola favorit saya namanya Thomas Muller. Dan setelah itu di pertanyaan lain saya benar-benar nggak bisa jawab sama sekali. Dari situ saya ngerasa kayak, aduh malu banget ikutan kayak gini lagi gitu. Nah, agak bikin trauma sebenarnya, cuman ya jadi pemecut semangat buat apa namanya belajar bahasa Inggris. Yang kedua terjadi lagi nih, saya harus mengulang TOEFL ITP 2 kali, which is itu syarat wisuda. Kalau nggak ada itu, saya nggak lulus masalahnya. Nah, dan ternyata setelah tes pertama itu masih dibayarin kampus ya, masih dibayarin kampus tes pertama, saya nggak lolos nih. Butuhnya 477, saya skornya cuman 450. Waduh, katanya. Nggak lulus nih, terancam nggak lulus. Akhirnya tes lagi. Ketika tes lagi, ternyata benar-benar masih 470, kurang 7 poin lagi. Nah, dari situ akhirnya saya putuskan, oke, ini nggak bisa kayak gini terus nih. Saya terancam nggak wisuda kalau kayak gini, nunda wisuda nih. Akhirnya saya putuskan sama teman-teman yang nilainya masih belum, apa namanya, masih belum memenuhi syarat buat eh, kita les deh 2 minggu gitu ya. Kita les 2 minggu, kita les benar-benar, belajar benar-benar, tiap malam kita les. Dan akhirnya kita lolos, meskipun dengan nilai pas-pasan. Waktu itu saya kalau nggak salah 483. 483 itu cuman kayak beda 6 poin ya dari minimum standarnya seperti itu. Jadi eh, ya ada perjuangannya di 2 minggu itu. Jadi nggak tiba-tiba saya jago TOEFL ITP gitu nggak. Nah, yang terakhir, saya nggak belum lolos beasiswa Komdigi ke Belanda. Saya nih orang Komdigi, PNS Komdigi, punya kesempatan yang sangat tinggi buat lolos beasiswa Komdigi. Cuman sayangnya waktu itu saya belum punya IELTS. Dan ternyata batas pemenuhan dokumennya itu cuman 1 minggu. Nah, kan nggak mungkin ya kalau IELTS kan tesnya tuh sebenarnya harus 2 minggu kemudian nih baru keluar gitu. Jadi nggak mungkin juga. Sebenarnya tuh saya lolos sampai tahap wawancara. Nah, setelah tahap wawancara, saya juga belum punya dokumen IELTS-nya. Jadi teman-teman yang ternyata udah punya dokumen IELTS itu akhirnya lolos, yang udah punya LOE dan saya belum. Nah, dari ketiga-tiganya ini, saya rasa tuh hal yang paling penting itu pertama, preparation.
Saya waktu itu emang kebanyakan YOLO aja ya, you only live once, kayak ya udahlah dar der dor aja kita langsung tampil gitu ya. Ternyata nggak bisa teman-teman, tetap harus preparation dan ternyata semuanya perlu bahasa Inggris yang proper. Nggak harus yang bagus, nggak harus yang kayak fluent, cuman bisa buat basic activity atau basic conversation seperti itu. At least buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama interviewernya. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan sekarang ya, teman-teman ya, AI kan kayak serem banget ya, udah mulai berkembangnya terlalu cepat ya. Nah, jadi eh, sekarang itu saingan kita itu sebenarnya makin pintar-pintar, teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu bisa belajar sendiri dan exposure terhadap informasi itu jadi semakin gampang. Orang-orang yang tinggal di kabupaten itu bahkan bisa belajar dan bekerja di luar negeri. Eh, Kalau teman-teman tahu, itu ada kalau nggak salah namanya commerce. Commerce itu kayak semacam startup di desa, tapi mereka ngajarin digital marketing, terus kerjanya remote di luar negeri. Nah, itu mereka apa namanya eh, gajinya tuh jadi bisa benar-benar tinggi jauh gitu. Kalau teman-teman mungkin lihat videonya di YouTube ya, namanya Commerce, Commerce itu orang Indonesia. Nah, eh, dari orang yang biasanya kerja di pabrik, kalau nggak salah di Purbalingga mereka base-nya. Mereka rata-rata yang awalnya kerja di pabrik, yang gajinya cuma sekitar 3 juta, dan mereka dapat pelatihan itu digital marketing, pelatihan bahasa Inggris, kerja di luar negeri, gaji mereka bisa up to 50 juta sebulan. Bayangin tinggal di Purbalingga tapi gajinya 50 juta sebulan. Itu kayak dreams come true banget sih, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Terus ditambah lagi ada AI ini. Kita kayak ya udah, ketika kita tidak ketika kita bisa memanfaatkannya dengan bagus, persaingan dengan internasional itu sangat mudah lagi. Tinggal tergantung gimana kita mau belajarnya aja lagi. Nah, that's why kenapa setelah dari berbagai pemikiran, dari berbagai kayak apa namanya, berbagai informasi dan referensi yang saya dapatkan, saya kira tuh ada beberapa essential skill yang harus dikuasai oleh kita saat ini. Yang pertama itu critical thinking, yang kedua human connection, yang ketiga bahasa, bahasa entah English atau Mandarin itu harus banget lagi kita kuasai karena ya mereka yang paling superpower ya. Dan yang keempat itu adalah adaptability. Bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau teman-teman lihat, pekerjaan-pekerjaan sekarang tuh hampir rata-rata tuh udah bakal kehapus oleh AI. Bahkan coding itu aja kayak akhir tahun ini tuh udah bakal hilang kalau kata Elon Musk dan pendirinya Claude tadi ya. Di akhir tahun ini bahkan, dia nggak nunggu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, di akhir tahun ini coding tuh bakal hilang dan akan digantikan dengan AI seperti itu. Jadi persaingannya lebih eh, susah lagi. Tapi saya nggak nakut-nakutin karena sebenarnya ketika kita mau belajar, kita mau kayak adaptasi, itu tuh sebenarnya lebih gampang karena kita bisa dapat infonya dari mana aja kayak gitu. Dan satu yang bikin kalian berbeda dari AI itu yang pasti tuh human connection sih. AI itu mau kalian kayak sejago apapun, mau kayak AI-nya model canggih apapun, mereka nggak bisa ngerasain emosi kayak manusia. Belum bisa. Dan masih sangat jauh untuk bisa sampai di titik itu. Jadi teman-teman kalau bisa kayak ya udah skill apa namanya conversation, berhubungan dengan orang-orangnya di perdalam lagi, kemudian critical thinkingnya, selalu penasaran sama sesuatu, itu teman-teman insya Allah bakal survive sih buat ke depannya gitu ya. Apalagi teman-teman mahasiswa, ini tuh enak banget lagi kalau kalian mau belajar sekarang tuh. Nggak ada yang salah dengan pakai AI, tinggal gimana kalian pakai AI-nya. Jangan, ya jangan dipakai buat curang lah yang pasti ya, tetap harus jujur ya. Oke, nah kita masuk ke proses yang eh, orang-orang tuh paling apa ya, males sih buat ngelakuinnya biasanya ya, karena kayak hasilnya itu kadang masih jauh dari eh, apa yang kita harapkan gitu. Sebenarnya kita tuh yang harus kita lakukan adalah enjoy the process. The rewards will follow. Ini hal yang saya terapin ke kehidupan saya, ke karir saya juga. Kita tuh kadang berharap, oh iya aku mau bahasa Inggris, aku pengen bisa jago bahasa Inggris dalam waktu kayak seminggu. Nggak bisa bro, nggak mungkin. Tapi itu sangat achievable
ketika kita konsisten dan ketika kita apa namanya mau meningkatkan kemampuan kita secara stabil tiap harinya. Nggak usah banyak-banyak deh, kayak 1% sehari aja tuh bisa bikin dalam 1 tahun kita jadi lebih baik 365%. Cukup dengan 1% 1 hari. Cukup dengan belajar atau kayak baca artikel 10 menit dalam 1 hari, itu udah bisa bikin kita jadi orang yang berbeda di 1 tahun setelahnya. Seperti itu. Jadi, enjoy the process, the rewards will follow. Nggak usah mikir rewardnya dulu, jalani prosesnya, nanti kalian bakal dapat rewardnya sendiri tanpa kalian sangka-sangka. Seperti itu. Oke. Terus, kalau saya sendiri, approach-nya ketika saya belajar bahasa Inggris, itu approach saya tuh, saya lebih suka buat uh, integrate English into your routine for sustainable learning. So yeah, I don't like to study hard on myself. Jadi kayak belajar kayak grammar, apa namanya, listening, writing, itu harus, itu wajib sebenarnya. Pasti ada momennya kita wajib belajar itu. Tapi supaya lebih sustain, supaya lebih stabil, saya lebih suka buat mengintegrasikan pembelajarannya ke dalam apa namanya, kegiatan saya sehari-hari. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ini yang bikin saya paling eh, cepat belajar bahasa Inggrisnya. Play the games. Jadi saya dulu punya PS2 dan waktu apa namanya, waktu kerja saya punya Nintendo Switch. Saya tuh suka banget main game, khususnya game-game adventure dan RPG. eh nggak tahu ya, kalau ini masalah preferensi aja ya sebenarnya ya. Tapi saya suka banget main-main game yang kayak gini. Tapi game-game kayak gini tuh sebenarnya tuh sangat perlu membaca dalam bahasa Inggris. Karena quest-quest yang dikasih itu kayak dalam bahasa Inggris dan kadang tuh tersembunyi gitu puzzle-nya di dalam teksnya. Kayak kita harus nyari quest-nya di mana, terus kayak kita harus nyari ke lokasi di mana. Apalagi kalau yang The Legend of Zelda ya, itu benar-benar kata-katanya tuh jadi puzzle gitu. Nah, dan apa namanya, kalau kita nggak bisa memecahkan isi gamenya, isi kata-kata di questnya itu, ya udah nggak lanjut tuh gamenya. Dan somehow itu seru banget lagi buat buat saya ya. Buat saya itu seru banget, kayak oh ternyata kayak apa namanya, mecahin puzzle dan bisa kayak tahu game-gamenya kayak apa, isi gamenya, jalan cerita gamenya lebih bagus, itu kayak bikin gamenya lebih berasa gitu. Dan riset tuh menyatakan main game itu bisa bikin problem solvingnya orang dan memori serta flexibility, cognitive flexibility-nya tuh lebih bagus dibandingkan ketika kita nge-scroll TikTok atau kayak nge-scroll sosial media dan lain sebagainya. Karena kita kalau main game itu kita tipenya aktif. Jadi kayak kita ngasih input, kita ngasih apa namanya, eh, ya kita berpikir lah kayak gimana caranya memecahkan ini. Sedangkan ketika kita buka sosmed, buka TikTok, dan buka kayak Reels, itu kita pasif. Jadi kita yang dikasih informasi. Which is actually not bad, actually not bad. Tapi yang bikin masalah itu adalah kecanduannya dan overconsumption-nya. Nah, gitu, seperti itu. Bahkan main games pun overconsumption-nya juga kayak nggak bagus ya. Cuman eh, kalau misalnya uh, sesuai di jadwal atau kayak ya udah main ketika kita perlu, ketika benar-benar ada waktu kosong, it's okay. Itu malah kayak bagus lagi karena game-game kan banyak tipenya ya. Kadang saya juga suka main Football Manager tuh, yang suka bola, suka main Football Manager. Itu tuh sebenarnya kayak Microsoft Excel tapi dijadiin bergambar doang, jadi kayak kerja, jadi kayak tetap muter otak seperti itu. So, play the games, it's fun and it's very beneficial for English, for me. Maybe for you too. Yang kedua adalah watch movies. Of course, everyone love watching movies. Sebenarnya kalau ini prosesnya itu karena saya suka nonton film jadi lebih gampang ya. Prosesnya itu sebenarnya lebih gampang tuh karena ya itu ada storyline-nya, ada faktor entertainment-nya. Dulu saya itu pertama-tama belajar bahasa Inggris itu mulai dari nonton pakai subtitle Indonesia dulu. Nggak apa-apa nonton pakai subtitle Indonesia. Dan waktu itu saya kayak lagi suka banget sama Harry Potter. Jadi Harry Potter 1 sampai 7 tuh saya tonton semua tuh kayak pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah dari itu mulai nih ada kesadaran nih kayak gimana kali ya kalau saya belajar bahasa Inggris tapi pakai film ini aja gitu ya, daripada gue repot-repot gitu kan ya. Ya udah ambil nonton, dapat fun-nya, dapat
storyline filmnya juga. Ada nyoba tuh mulai di series Maze Runner. Mungkin teman-teman ada yang suka nonton juga Maze Runner. Saya mulai tuh nonton pakai subtitle bahasa Inggris. Ternyata oke, bisa ternyata bro, gitu kayak nggak seburuk itu ternyata. Apa namanya? Oh bisa kok aku belajar pakai apa namanya nonton film Maze Runner gini. Dan somehow tuh ada jokes-jokes yang kayak Penting cuman udah, ya udah. cuman bagus di Aja kan apa? nggak tahu ini apa. Sorry. Oh iya, bocor ya, bocor. Ada apa namanya jokes-jokes yang lebih bagus disampaikan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, terus terakhir waktu sebelum saya apanya saya ngerasa udah nih udah bisa kayak oke nih bahasa Inggrisnya bisa paham filmnya gitu pakai subtitle Inggris. Saya coba tuh nonton Rio Rio tanpa subtitle dan hasilnya ternyata emang beneran nggak paham sih sebenarnya jalan ceritanya. Cuman untungnya itu film anak-anak jadi saya bisa paham gitu. Cuman ya itu guys, kayak ternyata tuh ada prosesnya gitu loh. Kita nggak tiba-tiba bakal bisa langsung ngerti bahasa Inggris, apa namanya, tiba-tiba dar der dor ngerti bahasa Inggris, tapi emang harus ada prosesnya seperti itu. Lanjut lagi, banyak sih sebenarnya saya punya banyak referensi yang menurut saya efektif buat saya ya, karena ini lebih kayak seamless gitu. Lanjut, ada watch YouTube. Kalau ini saya pernah disaranin sama teacher saya di British Council. Waktu itu saya les bahasa Inggris di British Council, which is lembaga bahasa Inggris yang sangat ternama ya, karena mereka yang ngadain IELTS gitu. Eh, adalah nonton Kurs Gezak. Kurs Gezak ini sebenarnya YouTube channel buat kayak kok bisa, kalau tahu teman-teman tahu kok bisa. Nah, itu mirip. Tapi Kurs Gezak ini yang udah gede banget dan mereka animasinya super bagus, knowledge-nya banyak, sangat rich, sangat deep. Tapi dijelaskannya itu gampang dalam bahasa Inggris yang clear gitu. Jadi saya kalau bosan-bosan gitu kayak lagi makan atau kayak ya udah sambil makan nonton nih apa namanya Kurs Gezak gitu. Seru sih kayak dia suka bahas-bahas topik-topik yang terbaru kayak perang nuklir lah, apalah atau kayak bahaya rokok lah. Terus apa namanya alasan kenapa South Korea bakal hancur lah kayak gitu. Nah, yang lainnya ada Great Big Story. Great Big Story ini waktu itu saya dapat channelnya dari teman saya sarannya. Intinya ini tuh penuh kayak cerita-cerita inspiratif gitulah dari berbagai sisi dunia. Entah kayak legenda apa asal muasal makanan, terus kayak tokoh-tokoh inspiratif yang bikin perubahan-perubahan di ininya apa namanya di negara mereka masing-masing. Eh, jadi ceritanya tuh sangat engaging lagi di Great Big Story ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, langsung aja tuh bisa mulai apa namanya nonton. Kan mereka ada caption ya biasanya di YouTube ya. Nah, bisa tuh pakai closed caption dulu. Nanti kalau ngerasa udah kayak oke nih, oke gue bisa listening dengan enak nih, gue bisa kayak apa namanya nonton videonya tanpa subtitle. Ya udah tuh biasain tuh dari video-video kayak gitu nanti. Nah, secara nggak sadar kan kita dapat ilmunya ya kayak oh ya udah ilmunya bisa buat kayak ngobrol kayak bahkan kayak South Korea gitu misalnya kayak ketemu orang dari South Korea kayak gimana katanya negara lo katanya apa namanya birth rate-nya rendah gitu oh ya udahlah itu gimana 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 nah jadi kita tuh kayak selain pintar tuh kita bisa bahasa Inggrisnya gitu secara nggak langsung di alam bawah sadar kayak gitu sih teman-teman. Next, ini yang menurut saya agak lumayan perlu effort lebih karena saya basically nggak terlalu suka baca awalnya. Tapi saya coba berusaha paksa ya, berusaha paksa. Saya coba baca sesuatu setiap hari. Ini buat ngelatih diri, buat reading. Kalau tadi kayak nonton video kan listening, terus apa namanya? eh, Kalau yang ini lebih ke reading dan eh, memperkaya vocabulary. Biasanya kalau sehari-hari saya bacanya di Medium atau Substack. Ini isinya tentang artikel-artikel gitu. Biasanya saya suka baca artikel tentang IT ya, kebetulan kayak sesuai bidang saya IT atau terkait productivity. Nah, bisa tuh nanti ketika baca dan nemu vocab yang kita nggak tahu, ya udah. Biasanya kalau saya sih dulu tuh dicatat di sticky notes. Jadi vocab yang saya belum ngerti, itu saya catat di sticky note, saya tulis, terus saya tempel di tempat yang gampang dilihat. Udah tuh nanti ketika kita ngelihat benda itu kayak kita bakal ke ini lagi tuh memorinya ke tarik lagi tuh buat apa namanya nginget-inget vocab itu misalnya di cermin atau ya udah deh sesimpel di laptop deh di dashboard laptop kayak gitu sih biasanya. Nah, kalau udah terbiasa baca artikel bisa mulai baca buku
Seperti itu. Jadi kalau apa namanya ternyata udah nyaman baca artikel, bisa nih lanjut pakai bahasa buku, baca buku. Pilih yang seru-seru aja, yang teman-teman suka. Kalau saya sih prefernya kayak science fiction, detektif, kayak Sherlock Holmes, Harry Potter, dan juga saya kadang suka baca buku yang apa namanya hmm, productivity ya, kayak Start with Why, atau yang sekarang lagi ngetren itu di TikTok itu Let Them, yang kayak lagi ngetren banget di TikTok. Teman-teman bisa mulai dari sesuatu yang teman-teman suka gitu ya. Jadi nggak usah maksain diri buat baca hal yang sama kayak saya atau baca hal yang supaya terlihat pintar tuh nggak usah. Kalian mau baca komik bahasa Inggris itu juga oke banget. Baca One Piece bahasa Inggris biar dapat update terbarunya oke banget gitu. Dan terakhir ini, bukan belum terakhir ya kalau nggak salah ya. Oh, masih ada. Ini WhatsApp channel yang saya suka join, suka baca. Karena ini gampang ya. Karena kita selalu buka WhatsApp kan. Nah, jadi ini dua WhatsApp channel yang saya selalu eh, subscribe. Dan ini kayak gampang sih aksesnya. Karena kita buka WhatsApp, sampingnya udah WhatsApp channel. Nah, yang pertama itu ada Scholarship Corner. Ini biasanya di mana saya dapat info-info buat scholarship dan apa fellowship. Jadi kadang mereka suka nawarin kayak info-info kayak daftar di Korea, Dubai, Arab Saudi, Polandia, bahkan Jerman. Itu banyak banget infonya di sini. Tinggal kita mau apply atau enggak aja sebenarnya. Dan kadang tuh ada syaratnya yang gampang banget, tapi emang seleksinya banyak. Jadi sebenarnya chance teman-teman buat keluar negeri itu banyak banget lagi. Saya pernah dapat info terkait fellowship di Amerika yang profesional sih, profesional buat yang udah sempat kerja. Tapi mereka tuh nawarin biaya fellowshipnya tuh sampai 400 juta. Bayangin kayak saya aja kerja 1 tahun nggak mungkin bisa dapat 400 juta gitu dalam 1 tahun. Tapi mereka nawarin fellowship yang cuma 3 bulan dan kita dikasih tiket pesawat buat kerja di USA dan dikasihnya tuh almost 400 juta gitu kayak wow gitu kayak ya kenapa nggak coba gitu. Kalau lolos gua nggak apa-apa. Kalau gua nggak lolos nggak apa-apa. Tapi kalau gua lolos, gua dapat 400 juta gitu. Nothing tulus banget itu. Nah, jadi teman-teman bisa cek di situ. Ini kalau Jaya English Hacks, ini dia kayak channel buat belajar bahasa Inggris, tapi materi itu gampang banget dicerna. Jadi kayak teeny bites materi gitu. Dan dia update-nya tuh nggak cuman 1 hari, 1 kali kalau nggak salah. Jadi teman-teman tuh nggak usah terlalu effort mikir yang capek gitu ketika baca ya. Dia udah langsung ngasih kayak, oh ini penjelasan singkatnya apa, ini contohnya apa, dan aksesnya gampang karena di WA gitu. Nah, teman-teman tuh bisa tuh coba join gitu. Lumayan lah daripada kayak bingung kan sambil nunggu pesanan GoFood misalnya, nunggu pesanan GoFood kayak mau ngapain ya gitu. Ya udah baca-baca ini aja dan dia bahasanya gampang dipahami. Jadi ya kalau teman-teman mau bisa join di situ. Mungkin nanti kalau emang pengen aku kirim linknya ke ini ya, dua ini ke Mister Yan buat nanti di-share di grup. Semoga nanti English Banua bisa punya channel juga ya sendiri ya Rian ya. Biar kayak bisa nge-share yang apa namanya yang kayak gini juga gitu. Seru sih, sangat-sangat mudah aksesnya seperti itu. Nah, kalau buat kesempatan dapat international exposure-nya, sebenarnya teman-teman tuh banyak banget eh, sumbernya, kayak yang saya bilang tadi ya. Itu salah satunya bisa di Scholarship Corner itu, atau teman-teman nyari sendiri sesuai bidang dan keahlian teman-teman. Kalau untuk yang PNS, yang kayak saya, orang pemerintahan waktu itu, kita bisa banget lagi dapat beasiswa dari KTLN namanya. KTLN ini punyanya Kementerian Sekretariat Negara. Itu buat semua PNS di Indonesia boleh join, boleh daftar. Mereka nawarin kayak short course, pelatihan-pelatihan di luar negeri. Mostly itu kadang itu dari Jepang, Thailand. Nah, saya kemarin ke China kebetulan daftar dari mereka juga, seleksi. Perlu IELTS atau TOEFL, jadi makanya siapkan dokumennya. Terus kayak kadang itu kemarin teman-teman saya ada yang ini kalau misalnya masih ada Revan di sini, Revan itu adalah salah satu yang mendaftar di KTLN dan sekarang dia lagi 3 bulan kalau nggak salah ya, Van ya, 3 bulan di New Zealand. Dia baru berangkat akhir Januari dan dia 3 bulan di New Zealand. Bayangin kalian kayak 3 bulan di New Zealand buat belajar bahasa Inggris. Oh my God, sebuah kayak kesempatan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, itu kalau untuk yang PNS ya. Tapi kalau misalnya non PNS juga bisa, teman-teman tuh yang penting proaktif aja nyari. Contohnya
Australia Award itu mereka nawarin tuh yang apa namanya untuk profesional. Jadi ada yang ini itu contohnya animation industri. Mereka nawarin 2 minggu tuh, 2 minggu di Australia belajar industri di sana gimana. Terus nanti apa namanya dikasih sertifikat, kita ngerjain project. Lumayan, berangkat gratis 2 minggu di Australia. Kayak wow gitu ngapain? Apa yang harus di ini bro? Coba aja dulu, siapa tahu lolos gitu. Kalau yang lain-lainnya itu ya teman-teman bisa cari sendiri sih di Google. Kalau saya kebetulan IT ya, jadi kalau IT itu biasanya entah dari Microsoft atau dari Google itu kadang suka ngadain event, entah hackathon atau training. Biasanya kita ikut dulu pelatihannya nih di Indonesia. Nanti ketika misalnya kita jadi top 10 atau kayak apa namanya karya kita bagus ketika kita pelatihan, kadang tuh suka diundang entah ke Singapura, ke Berlin, atau ke Polandia, atau bahkan ke US kadang. Apalagi yang kayak Apple developer gitu. Nah, mereka tuh kadang tuh diundang ke US ketika inovasi mereka bagus, kayak gitu. Oke, dan ini terakhir kayaknya deh. Iya, terakhir ini salah satu cara saya belajar selain tadi mengintegrasikan bahasa Inggris. Kalau ini lebih ke cara saya belajar secara general, saya menggunakan yang namanya Feynman Technique. Feynman Technique. Jadi ini diperkenalkan oleh Richard Feynman, which is profesor di California Technology di Caltech, dan juga dia pemenang Nobel Prize ya. Dia dapat award Nobel Prize. Jadi intinya sebenarnya ketika kita belajar sesuatu, teman-teman tuh yang harus dilakukan apa sih? Teman-teman cuman perlu kayak eh, menjelaskan lagi konsep itu ke tapi dalam bentuk yang bisa dipahami oleh bocil. Boleh bayi 5 tahun sih biasanya kalau di artikel-artikel dia anggapnya. Jadi ketika misalnya teman-teman bisa ngejelasin cyber security misalnya kalau kayak saya, cyber security ke anak 5 tahun. Nah, itu artinya teman-teman sangat menguasai apa namanya konsep tersebut. Misalnya kayak Mister Yan ngejelasin bahasa Inggris. Mister Yan harus berada di level di mana dia bisa ngejelasin grammar untuk anak 5 tahun. Ketika dia sampai di titik itu, berarti dia udah berhasil menerapkan teknik ini gitu. Jadi itu berulang terus. Kalau kita belum bisa, ya udah kita review lagi, kita bikin simple lagi gimana caranya anak 5 tahun itu bisa paham grammar. Anak 5 tahun itu bisa paham cyber security. Anak 5 tahun itu bisa paham apa namanya AI gitu. Ketika kita bisa menjelaskan seperti itu, maka itu artinya kita sudah sangat memahami materi tersebut. Dan ini yang menurut saya sangat efektif ketika saya belajar sesuatu. Seperti itu, teman-teman. Terakhir, ini eh, udah sih materinya udah dari saya. Dan kemudian kalau emang teman-teman berminat tentang untuk diskusi lebih lanjut atau cuman ya udah kayak saling connect aja, bisa connect ke Instagram saya di Rizky Najwa atau di LinkedIn saya di Rizky Najwa juga. Di sana kalau emang teman-teman mau ngobrol, mau apa namanya, mau tanya-tanya atau kayak sesimpel ya udah kayak mau temenan aja, it's okay, let's connect teman-teman ya. Nah, dan ini quotes dari dua orang yang menurut saya sangat influential, yang saya jadikan juga prinsip dalam hidup saya. Yang pertama itu adalah dari Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Kalau kalian pengen dunianya bebas dari korupsi, ya udah kalian jangan korupsi. Kalau kalian pengen dunia ini hilang dari orang-orang malas, ya udah kalian jangan malas. Intinya kalau bukan diri kita yang merubah, ya nggak akan ada yang bisa seperti itu. Dan yang kedua, stay hungry, stay foolish. Tetaplah bodoh, jangan merasa pintar. Kalau kata pemain futsal Indonesia itu kayak eh, tetap ilmu padi kakak gitu, tetap ilmu padi kakak. Jadi kayak jangan menganggap diri kita nggak lebih pintar dari siapapun, banyak yang lebih pintar daripada kita. Yang penting jangan berhenti belajar. Stay hungry, stay foolish. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah bertahan sampai sekarang mendengarkan saya yapping. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Mr. Yan. Thank you, Oh, Mr. Yan. okay. Thank you so much ya, Mr. Kiwa. That's so amazing. Jadi teman-teman sudah mendengarkan ya experience from Mr. Kiwa. Even nih, ini saya mau nambahkan dikit ya, karena kebetulan saya juga gamer. Jadi kita sama-sama gamer ya, saya Mr. Kiwa dan saya juga. Saya kan Nice. S2-nya pendidikan bahasa Inggris ya kemarin ya. Nah, saya ngambil tesis itu neliti orang yang nilai TOEFL skornya itu 657. Salah satu rekan saya.
TOEFL score 657 tuh guys udah hampir sempurna ya, karena TOEFL score itu 677 maksimalnya. Kemudian dari 18 finding yang saya temukan di dalam riset saya waktu itu adalah playing games. Makanya ketika tadi Mr. Kiwa tadi bilang, wah playing games, saya langsung ke connect nih. Wah, pas ini dengan penelitian saya waktu itu. Dan itu benar. Malah kalau yang penelitian saya waktu itu ya, dia main game, apa ya, sejenis, bukan RPG sih. Sejenis RPG, cuman lebih ke kayak Sims gitu loh. Jadi kayak game dia sebagai, oh game per story chapter biasanya. Nah, kayak gitu. Sama halnya dengan Mister Kiwa, saya juga suka main Harvest Moon. Jadi ketika saya masih kecil, I really like play Harvest Moon. So sometimes people ask me, how do I learn English? So, since I was child, I always learn many vocabularies for games. Jadi saya tuh dapat banyak exposure vocabularies itu dari game, sama dengan Mister Kiwa tadi. Nah, itu sedikit tambahan aja ya. Nah, pasti nih banyak teman-teman yang penasaran ya, ingin tanya-tanya nih ke Mister Kiwa mungkin tentang ya hal apapun boleh ya guys. Ini anyway kita sharing session, jadi bebas aja. Oke, mungkin Mister Kiwa nih ada pertanyaan pertama. Oh ya, anyway teman-teman boleh drop pertanyaan di komen ya, untuk kalau misalnya nggak mau on cam. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Izin tanya, gimana belajar bahasa Inggrisnya Kak? Apa ada hafalin vocab juga? Terus pertanyaan kedua, Kak dari PNS itu apakah harus linear Kak kuliahnya? Kalau dari IT apa bisa mengambil e-commerce ya? Kalau PNS-nya jabat datanya peran atau komputer. Mau coding juga nggak Kak? Nah gitu. Oke, silahkan Mister Kiwa. Boleh dijawab langsung atau pengen dikip dulu? Boleh dijawab langsung Oke, sedikit ya. silahkan. Oke. Oke, oke, buat pertanyaan pertama, gimana belajar bahasa Inggris? Apa hafalin vocab? Hafalin vocab pasti, pasti banget lagi. Karena kalau nggak ada vocabnya nggak bisa ngomong juga ya akhirnya ya. Jadi kalau apa namanya hafalin vocab itu pasti, cuman tekniknya itu disesuaikan senyaman teman-teman aja. Kalau saya biasanya ya udah, kalau saya ya tadi kayak baca buku, baca artikel, paksa dulu aja. Ketika stuck, ya udah kita catat, kita taruh di tempat yang gampang dilihat. Nanti setelah itu ya udah nanti itu bakal nempel sendiri secara nggak langsung gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua, Kak, dari PNS itu apakah harus linear kuliahnya? Buat pendaftarannya, iya harus linear. Teman-teman biasanya kalau pendaftaran itu ada dikasih syaratnya, mau apa namanya, mau formasi apa. Nanti teman-teman lihat di situ ada syaratnya yang bisa ngambil siapa aja. Kalau dari IT apa bisa ngambil e-commerce? Bisa banget, tergantung formasinya butuhnya orang yang gimana. Dan kalau Pranata Komputer sebenarnya itu nggak wajib buat ngoding, nggak wajib buat ngoding. Saya salah satu Pranata Komputer kebetulan yang nggak ngoding, tapi saya ditempatkannya di Network Engineering. Jadi memang sebenarnya kita nggak tahu sih nanti di formasi kita itu kita bakal ditempatkan di mana. Cuman persiapkan aja ilmu-ilmu yang kalian punya. Dan kalaupun emang ternyata udah lupa, ya udah bisa belajar lagi seperti itu. Oke, I hope that answer your question ya, Miss Win ya. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Kak, ada pertanyaan kedua nih. Kak, apakah boleh? Oke, ini susah jawab aja kali ya. Apakah boleh nanti link channel buat scholarship-nya di-share? Ya, boleh. Nanti saya akan chatan ya sama Mr. Kiwan. Nanti saya share ke grup WA kita ya. Oke, Oke. ini ada lagi kayak Mr. Kiwan nanya, Kakak rekomendasi belajar TOEFL-nya di mana aja? Oke, mungkin boleh dijawab, Kak. Boleh dijawab, Mister. Di English Banua dong. Masa nggak di English Banua? Di English Banua ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau rekomendasi belajar TOEFL-nya, kalau menurut saya itu bebas di mana aja. Salah satunya di English Banua ya teman-teman ya. Kalau yang di area Banjarmasin gitu, dan mungkin Kak Mr. Yan juga menyediakan yang online. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Dan kalau emang pun pengen di tempat lain juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau rekomendasinya ketika kalian eh, nyari TOEFL apa les TOEFL course yang apa course TOEFL yang ada di Instagram itu mostly udah bagus-bagus. Tinggal teman-teman lihat ya kayak kebutuhannya kayak lihat harganya, kemudian lihat kurikulumnya. Saya pernah di beberapa mulai dari yang mahal sampai yang murah dan saya lihat tuh ternyata intinya cuma satu, intinya kita mau belajar lagi apa enggak gitu. Jadi sebenarnya di mana aja bagus buat kalian belajar basicnya, tapi kalian tetap harus proaktif buat belajar sendiri seperti itu. Oke, thank you so much, Mr. Kiwa. Nah, jadi mungkin saya sedikit menyampaikan ya. Thank you so much ya, Mr. Kiwa, udah mention ya. Jadi English Bandung ini guys, sebenarnya lembaga kursus di Banjarmasin. Itu saya alhamdulillah yang memiliki karena saya habis lulus S2 kemarin di Jawa Timur, S2 bahasa Inggris. Jadi saya bangun TOEFL dan IELTS di Banjarmasin. Jadi kalau teman-teman yang offline itu bisa datang ke tempat kita. Kita juga menyediakan online kok. Dan tutornya bukan kaleng-kaleng ya. Tutornya Miss Oja yang saya sebut tadi, TOEFL skornya 657. Itu tutor kita. Jadi
Eh, termasuk IELTS ya, tutor IELTS kita juga skornya tinggi-tinggi. Kayak misalnya kan dia listeningnya 9, yang mana tuh nggak ada salah sama sekali ya. Readingnya 8. Kita juga ada Miss Yuli, itu tutor online tapi ya. Nah, Miss Yuli ini speakingnya 8, bandnya 8, speaking bandnya 8. Jadi ada juga Miss Sylvia. Miss Sylvia ini readingnya 8,5. Jadi kalau teman-teman pengen belajar IELTS online, TOEFL online, offline pun bisa. Jadi kita menyediakan banget ya. Kebetulan student di Inggris Bandung juga banyak beberapa pekerja, bahkan dosen kemarin, karena dia pengen lanjut S3 ke luar negeri. Dan itu butuh IELTS ataupun TOEFL ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu sedikit masukan ya, sorry, tambahan ya. Karena kebetulan relevan ya dengan pertanyaannya. Oke, ini ada banyak banget ya, Mister Kiwa. Saya bacakan satu-satu dulu ya. Oke. Oke, aman. Kakak, gimana sih caranya biar nggak belibet dalam melafalkan bahasa Inggris? Jujur, saya baru masih semester 2, masih terlalu susah melafalkan. Nah, oke, boleh Mister Kiwa kasih tips lah, Mister Kiwa, silahkan. Melafalkannya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara sih. Kalau yang pertama itu ya udah, kalau saya sukanya speaking sendiri. Biasanya kalau di film, saya nonton film sendiri terus kayak ya udah saya ikutin cara mereka ngomong. Atau cara yang kedua itu gini, jadi teman-teman bisa kayak ini, ada pulpen or pensil, teman-teman taruh di mulut kayak gini. Terus teman-teman coba ngomong bahasa Inggris. Nah, kata orang-orang itu sangat efektif buat ngelatih apa namanya bahasa Inggris, apa buat ngelatih pengucapan bahasa Inggris. Tapi jujur saya belum mempraktekannya ya karena saya nggak suka gigit-gigit pensil gitu. Tapi katanya itu sangat sangat efektif ya teman-teman ya. Mungkin bisa dicoba kalau teman-teman mau. Kalau saya sendiri sih ya udah kalau kayak saya speaking sendiri entah di cermin gitu kayak niru aja kayak apa namanya quotes-quotes dari TV atau dari series gitu atau dari film misalnya kayak uh, Fast Furious misalnya ya udah ikutin aja kata-kata Dominic Toretto kayak Welcome to Brazil, this is for family gitu kayak gitu dia ikutin aja gitu nanti lama-lama kebentuk sendiri seperti itu sih. Oke, thank you so much, Mr. Kiwa. Nah, jadi itu semoga bisa menjawab pertanyaannya teman-teman tadi ya. Anyway, saya mau nambahkan dikit. Yang disebutkan Mr. Kiwa itu namanya shadowing, guys. Itu salah satu finding di research tesis saya kemarin. Jadi itu benar banget yang diucapkan oleh Mr. Kiwa tadi. Teman-teman boleh ngikutin orang ngomong native, karena itu memang ada metodenya, guys. Jadi kayak tadi ya, for family. Kelihatannya sepele kan, kayak lucu, tapi sebenarnya ngaruh banget loh, guys. Itu juga yang dilakukan oleh beberapa teman-teman yang suka belajar bahasa Inggris saat film. Nah, jadi itu sangat bermanfaat banget. Untuk pensil tadi sebenarnya itu bener kok. Saya pernah baca. Kalau saya itu lebih ke lidahnya. Saya taruh di atas. Kalau ngomong British ya. For example, when I say something like this. Nah, itu lidahnya saya taruh di atas. Nah, caranya dengan pensil tadi. Jadi itu sebenarnya masuk kok, guys. Cuman ya itu tergantung ya, Kak. Bisa gimana tadi ya. Tergantung masing-masing orang ya. Apakah mau menggunakan itu atau tidak. Bohong-bohong Seperti lah itu. ya bohong-bohong ya. Betul, betul. Nah, ya, boa. Oke, kita lanjut ke next question ya, Mr. Kiwa. Di sini ada yang nanya nih. Izin tanya, Kak. Hmm? Untuk improve bahasa Inggris, apakah menjadikan bahasa Inggris itu our daily routine? Kalau kita mau improve speaking, tapi environment kita nggak dukung, itu harus gimana ya, Kak? Nah, ini unik nih. Apalagi kalau kadang malah kalau kita yang mau improve dan ngajak buat bisa sama-sama praktis justru di underestimate. Nah, ini pas banget nih, Mr. Kiwa mungkin boleh jawab pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus. Silakan. Jujur ini sulit banget di Indonesia. Kenapa? Setelah pengalaman saya ketemu sama orang Indonesia dan ketemu sama orang luar negeri, emang environment kita tuh sangat judging ya teman-teman ya. Orang-orangnya sangat judging dan itu menurut saya merupakan hambatan terbesar ketika kita mau belajar. Ta- saya tuh selalu ngerasa kayak gitu, tapi ketika saya ketemu nih sama orang yang beneran bisa speaking English dari Amerika, dari Peru, dari Bulgaria, mereka tuh nggak pernah ada yang judging lagi. Bahkan mereka kayak bantu kita memperbaiki. Oh, do you mean this? Gitu kayak do you mean this? Gitu. Nggak pernah sekalipun saya kayak belajar apa ngomong sama orang luar negeri itu dimarahin atau diketawa itu nggak pernah. Mau speaking saya belibet, mau saya mikirnya lama, itu nggak pernah lagi. Mereka tuh benar-benar kayak oh misalnya saya nggak tahu nih what is the word for something like this kayak when I doing something like this gitu. Oh, you mean like this gitu, you mean nanti mereka sebut vocabnya, nanti mereka ngajarin. Dan itu jujur ya teman-teman ya, kalau di Indonesia tuh saya nggak ngerasa ada lingkungan kayak gitu, kecuali kita kolektif bareng-bareng. Nah, dulu katanya ya di kantor saya sekarang itu ada English Day. Jadi mereka kayak dengan kesadaran sendiri satu tim sekitar around like 10 people, they speak English every Thursday. If I'm not mistaken, in every Thursday they speak English collectively together.
they do like presentation in front of like the team, something related to digital forensic, but they told the presentation in English. Jadi mereka bilang presentasinya dalam bahasa Inggris. Nah, itu tuh nanti yang kayak bisa membangun iklim, oh ternyata tuh nggak apa-apa lo ngomong bahasa Inggris, teman-teman kita nggak ngejudge. Jadi menurut saya solusinya adalah bisa join komunitas. Kayak bikin environment di sekitar kamu tuh bukan orang-orang yang ngejudge, tapi orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Dan kalaupun kalian nggak nemu, ya salah satu caranya itu ya kayak tadi, kayak saya, shadowing, harus doing something like that. Kayak ya udah ngomong aja bahasa Inggris sendiri gitu. Kayak orang gila sih, cuman ya mau gimana lagi gitu ya kayak gitu. Oke. Cukup kah atau ada lagi ya? Is there any Cukup additional? sih. That's Oke. Oke, ini ada sampai lupa lagi tadi di pertanyaannya tadi. Internet tadi belum ya? Udah tadi ya? Udah. polis grammar, banyak polis grammar ya. Oke, kita lanjut. Oh ini, Mr. JL nih ya. Kak, gimana melatih speaking terutama dengan lingkungan yang tidak terbiasa bahasa Inggris? Nah, mungkin ini lebih ke tips aja sih ala Mr. Kiwa gitu ya. How to speak English gitu in an environment yang nggak menggunakan bahasa Inggris. Silakan. Oke. So basically, the most effective way is find someone that want to learn English with you. Not you don't need like you don't need like one team or like a whole group who want to speak English every day. You just need one person. Kamu hanya butuh satu orang yang mungkin sama ambisnya dengan kamu buat belajar bahasa Inggris. Nah, udah tuh ketika kalian udah bersama orang itu ya udah you can speak English every day with him, with her, and then eventually you will apa namanya, you will fluent under di alam bawah sadar kalian tuh tanpa terasa kalian bakal apa namanya fluent sendiri karena kalian yakin orang yang di samping kalian ini tidak akan ngejudge kalian sama sekali. Seperti itu. Itu tips yang menurut saya paling efektif sampai sekarang ya. Ketika kalian nggak bisa ngajak satu kantor buat belajar bahasa Inggris bareng, ya udah satu orang aja yang kalian bisa percaya dan nggak akan ngejudge kalian. Kayak Oke, gitu. thank you so much Mr. Kiwa. Anyway, saya izin nambahkan ya, itu benar banget. Jadi seperti yang Mr. Kiwa tadi bilang, teman-teman bisa cari partner guys, mungkin di kampus, teman kerja, atau bahkan kayak yang Mr. Kiwa tadi bilang, cari circle-nya, bikin 10 orang, 5 orang. Gak masalah ya kan kita bikin grup WA ya kan, khusus orang yang pengen belajar bahasa Inggris. Jujur ketika saya ngajar di kampus Inggris, kita para tutor pernah bikin kayak gitu sih. Jadi kayak iseng-iseng kan, tutor yang pengen belajar IELTS, kita bikin grup WA, IELTS Circle lah, apa pokoknya intinya kita butuh teman yang memang bisa ngoreksi kita sama-sama apa ya conversationnya tuh masuk gitu. Sampai sekarang jujur walaupun saya di Kalimantan, masih sering zoom sama teman-teman rekan tutor saya yang masih di Jawa Timur. Supaya apa? Takut bahasa Inggris saya hilang. Jadi saya sering conversation dengan mereka atau apa nanya-nanya, nanya kabar dan segala macam ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, untuk jabatan PNS apa nih perlu dijawab Kak Mister Kiwan? Boleh, boleh. Saya Oh dulu ya. peranata komputer. Oke, Peranata komputer. ternyata Iya. komputer ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Langsung direct ya. Langsung directly karena itu kayak tidak ada penjelasan lebih detail. Oke, Police Grammar Bilek ya betul banget ya teman-teman semua. Jadi itu oh ya anyway tadi mau menambahkan yang dikatakan oleh Mr. Kiwa tadi, Police Grammar itu memang sangat mengerikan ya di Indonesia. Jadi teman-teman harus kuat-kuat mental. Jujur ya guys, jangankan kalian, kita yang anak bahasa Inggris saja, yang kuliah jurusan bahasa Inggris, itu masih sering kena Police Grammar loh. Jadi kalian jangan berkecil hati gitu. Orang yang jurusan bahasa Inggris saja kena, apalagi yang enggak. Jadi it's a normal thing in Indonesia ya, in Indonesia. Tapi kalau dua negeri itu beda cerita. Seperti yang Mister Kiwa tadi bilang ya, bahkan Mister Kiwa ketika dua negeri nggak pernah Mister ya di judge gitu ya. Bahkan do you Gak mean pernah sama this? sekali. Iya nggak pernah kan. Bahkan ditanya do Gak you pernah mean sama sekali. this? Nah bahkan kayak mereka memperjelas, kayak menanyakan apakah yang kamu maksud ini. Jadi mereka benar-benar sangat welcome ya dengan English kita yang belepotan. Tapi I don't know why Indonesia become like that. Itu PR juga ya buat teman-teman juga. Jadi harus kuat mental. Oke kan nih ada pertanyaan lumayan serius nih. Kak, izin bertanya. Saya seorang pelajar yang ingin punya karir global dan finansial yang kuat. Langkah apa yang sebaiknya saya mulai sekarang agar bisa memanfaatkan skill AI dan bahasa Inggris untuk membuka peluang internasional? Oke, silahkan. Mr. Kiwa. Oke, pertanyaannya lumayan berat ya, agak panjang ininya penjelasannya. Mungkin kalau kalian udah punya AI, yang harus kalian lakukan adalah ngeplan hidup kalian. Itu jawaban yang paling gampang. Kenapa? Karena kalian tinggal tulis, kalian tuh mau jadi apa sih? Dan kalian tinggal minta si AI-nya itu untuk breakdown.
breakdown apa yang kalian pengen, step-stepnya gimana, bahkan bisa sampai per hari kalian harus ngapain itu bisa di breakdown sama AI-nya. Jadi misal nih, kita harus cari tahu dulu sih, kita tuh mau jadi apa ya. Kita tuh nggak bisa jadi semuanya, kita harus pilih salah satu hal yang paling bikin kita passion, yang kalau kita ngerjain itu, kita merasa nggak tertekan gitu. Kalau saya contohnya cyber security. Ya udah, saya cari misalnya di LinkedIn atau di Jobstreet eh, pekerjaan terkait cyber security dan misalnya kayak memang pengen punya karir global, ya udah cari aja yang di misalnya kayak di Inggris misalnya di UK. Nah, nanti ketika teman-teman cari cyber security in UK gitu, nanti muncul tuh kualifikasinya. Banyak kan itu kualifikasinya. Udah, itu teman-teman masukin aja, lempar aja udah ke ChatGPT, ke Gemini atau kayak ke Claude, lempar aja. Tuh, saya ingin bisa bekerja seperti ini di tahun 2030, 2035. Apa yang harus saya lakukan mulai dari 15 Februari 2026 ini supaya pada tahun 2030 saya bisa mendapatkan pekerjaan ini. Udah tuh nanti sama GPT kayak oh kita tulis juga kayak kita mau detailkan kayak apa effort yang harus harus saya lakukan per bulan, per minggu, bahkan per harinya gitu. Udah tuh nanti bakal di apa namanya dijabarkan sama si AI-nya sedetail mungkin, sedetail yang kita mau. Itu tuh yang harus teman-teman ikutin. Dan itu sebenarnya sangat-sangat simpel karena sekarang tuh teman-teman sebenarnya kayak AI itu kayak Google ya, cuman kayak dia bisa ngerumusin semua informasinya buat kita langsung di satu tempat. Ya udah, teman-teman bisa plek ngikutin apa namanya saran AI-nya atau ya udah teman-teman improve sendiri mau kayak oke nih aku belajarnya pas udah habis kuliah aja aku belajarnya nanti pas apa namanya udah lulus SMA aja nggak apa-apa terserah teman-teman waktu dan timelinenya teman-teman sendiri yang tentukan effortnya ya juga teman-teman sendiri yang tentukan yang pasti ingat sebesar apa semakin besar effort semakin besar hasilnya semakin sedikit effort bisa jadi Anda beruntung dan hasilnya juga besar seperti itu. Oke, thank you so much, Mr. Kiwa. Jadi teman-teman ya, semakin sedikit effortnya mungkin tidak bisa jadi tidak terlalu banyak juga ya hasilnya. Tapi kalau banyak effortnya, kemungkinan akan banyak juga hasilnya. Jadi tadi Mr. Kiwa sempat bilang, you have to set your goals. Mulai bahkan dari tahun ya, Mr. ya, bisa dari tahun 2030, 35 di setting. Saya minggu ini harus ngapain, saya bulan ini harus ngapain, bahkan saya hari ini Ya. harus ngapain. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi di ChatGPT atau di AI-nya itu ditulis sedetail itu ya, dan itu memang sangat membantu banget ya. Oke, thank you. Next, pertanyaan selanjutnya. Kak, aku newbie. Kalau mau belajar bahasa Inggris sampai lancar, realistisnya butuh berapa lama ya, Kak? Kak? Nah, coba silakan, Mr. Kiwa. Oke, realistisnya butuh berapa lama? Tergantung kalian. Kalian butuhnya seperti apa? Kalian deadline-nya seperti apa? Ka- Aku pernah punya teman yang dia perlu daftar beasiswa dalam waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan dia ngelakuin semua effort yang dia butuhkan supaya lancar. Dari yang awalnya nggak percaya diri ngomong bahasa Inggris, sampai akhirnya literally bisa speaking English lancar sama aku dalam waktu range 6 bulan itu. Aku juga kenal sama orang yang kayak dia santai, dia nggak terlalu ngincar beasiswa, tapi dia pengen bisa bahasa Inggris. Dia butuh 1 sampai 2 tahun buat nguasain bahasa Inggris. And it's okay, main Duolingo tiap hari is okay, nggak apa-apa, boleh banget. Dan aku juga kenal orang yang dari awal apa namanya dari yang jarak antara dia bisa bahasa Inggris sampai dia eh, bisa bahasa Inggris itu sekitar almost 5 years more or more. Dan orang itu adalah saya sendiri kebetulan. Jadi dari saya harus akuin kalau effort saya dari bisa nggak bisa bahasa Inggris sampai akhirnya saya lancar kayak sekarang, saya butuh sekitar 5 tahun. Effortnya itu dimulai dari sejak SMA sampai saya bekerja. Dan itu lebih bahkan kalau dihitung-hitung tuh udah hampir 10 tahun kayaknya effort yang saya lakukan secara sustain karena tadi saya bilang kayak saya bukan tipe yang suka belajar ngumpul di satu tempat itu bikin kayak saya burn out. Jadi saya suka lebih sustain dan itu takes like almost 10 years, 5 until 10 years seperti itu. Thank you so much ya, Mr. Kiwa atas jawabannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bahkan Mr. Kiwa tadi bilang 5 tahun guys. Jadi it's not an instant journey ya. Jadi teman-teman, ini kebetulan karena saya tutor ya, saya sering banget dapat pertanyaan kayak, Mister bisa nggak sih jago IELTS dalam sebulan?
Guys, IELTS itu susah loh. Dan sebulan, no way. Bisa kalau kalian udah jago ya. Kalau kalian memang born with English misal. Tapi kalau kalian bener-bener dari nol, we must be realistic. Teman-teman harus realistis ya. Seperti yang Mister Kiwal bilang tadi. Kalau mau besar ya effortnya besar juga. Kalau mau santai ya santai juga effortnya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman tadi ya. Apakah, oh ya target tadi kayak Mister Kiwal ya. Targetnya 6 bulan ya udah full 6 bulan belajar terus gitu. Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nih rame banget ya yang nanya ya, Mister Kiwal nih. Oke, Wow, ini pertanyaan singkat aja, Mister. Apakah versi dari gratisnya udah cukup, Kak, untuk AI-nya buat mencukupi goal yang diinginkan? Oke, cukup ya. cukup, Jadi, cukup banget. ya cukup banget ya. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Kita akan Saya nggak lanjut pernah, ke... saya nggak pernah bayar tapi kayak oke cukup. Bisa. Itu ya guys, Mister Q aja nggak pernah pakai berbayar. Padahal Mister I, maksudnya kayak ternyata itu cukup ya, Mister ya. Jadi kayak memang Cukup. apa namanya tuh ya, itu sebagus itu ya. Yang gratisan aja bisa buat memenuhi segala kebutuhan kita ya untuk belajar. Benar, benar. Oke Betul. lanjut, Mister Kiwa ini ada yang nanya nih. Izin bertanya kakak, gimana caranya biar fokus? Mungkin bisa dibagikan tips and triknya. Nah ini pertanyaan bagus nih kak. Jujur saya sebagai tutor sering nemu student yang nggak fokus kalau belajar. Pas ngapalin Oke, tiba-tiba pikirannya kemana gitu. Nah mungkin dari Mister Kiwa ada tips and triknya supaya ketika belajar tuh fokus. Oke silahkan Mister Kiwa. coba ya. Aku agak lupa. Nah, uh, jadi ada teman-teman namanya itu kalau teman-teman pernah lihat ada yang namanya Pomodoro, teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro. Pomodoro kurang kurang oh, Pomodoro aku tulis di chat ya. Nah, intinya teknik ini tuh kita kayak ngebagi pekerjaan kita ke dalam waktu eh, pakai timer. Jadi, ketika kita ngerjain sesuatu, anggap misal kita mau belajar apa ya? Ya udah belajar IELTS deh, belajar IELTS selama 2 jam. Nah, Pomodoro ini caranya adalah kita membuat kayak slot waktu selama 25 menit. Selama 25 menit itu, kita nggak boleh ngapa-ngapain selain belajar IELTS itu. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat 5 menit. Nah, setelah itu terserah. Teman-teman mau lanjut lagi, buka slot waktu kedua, 25 menit lagi, nggak ngapa-ngapain, istirahat lagi 5 menit. Nah, waktu 25 menit itu ternyata surprisingly bikin kita fokus karena kita ngerasa itu bukan waktu yang lama buat belajar. Nah, jadi ketika kita belajar itu kita ngerasa, oh iya, bentar lagi selesai kok gitu. Gue bisa istirahat 5 menit, scrolling lagi gitu. Tapi lanjut lagi gitu. Itu salah satu teknik yang umum digunakan dan banyak banget toolsnya. Bahkan ada yang kayak 25 menit tuh HP kita kekunci, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi setelah 25 menit baru kebuka kayak gitu. Banyak sih penerapannya. Atau kalau saya sendiri yang paling efektif itu belajarnya pas subuh, teman-teman. Nah, jadi kayak eh, tidurnya cepat jam 9 atau jam 10, bangunnya cepat jam 3 atau jam 4. Jadi sebenarnya ketika kita bangun itu ada zat yang namanya kortisol dan itu kayak aktifnya 90 menit dari semenjak kita bangun tidur. Kortisol ini yang bikin kita sangat-sangat fokus, kayak literally hyper fokus gitu. Dan saya ngerasa sendiri ilmunya sangat cepat ya kalau pagi ya. Jadi kayak ya udah sekalian entah nunggu azan subuh atau kayak kalau mau tahajudan dulu, ya udah tahajud, habis itu belajar sambil nunggu azan subuh. Wah gila sih itu benar-benar semua ilmunya kayak gitu, langsung cepet banget masuknya. Kayak gitu sih kalau buat apa namanya? eh Tips buat fokus kayak gitu. Oke, thank you so much, Mr. Kiwa. Nah, jadi itu ya teman-teman teknik Pomodoro ya namanya ya. Nah, jadi belajar ada rehat 5 menit, belajar rehat gitu supaya bisa fokus ya. Oke, Hmm. seperti itu teman-teman. Oke, next lagi Mister nih ada yang nanya nih. Kalau ini saya jawab aja ya. Kalau khusus bahasa Inggris tapi goalsnya hanya interaksi sehari-hari, bisa kebutuhan jalan-jalan atau kebutuhan untuk memahami sesuatu bukan mengajar tutor dan rekomendasi ya. Ini jujur kalian boleh belajar di mana aja ya guys. Mau belajar di kursus lain, di sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu tujuannya. Kalau buat ngomong biasa ya conversation, speaking. Tapi kalau buat TOEFL ya TOEFL. Seperti itu ya teman-teman. Hmm. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Ini jujur sebenarnya saya juga mau nanya ini. Teman nggak sempat kemarin pas kita nge-zoom ya. Seperti yang kita tahu dan dengar untuk menjadi PNS seperti yang dijelaskan Mister Kiwa, banyak sekali benefit yang didapat. Apa yang membuat Mister Kiwa memutuskan untuk switch karir di tengah ketidakpastian politik saat ini? Apakah dengan bahasa Inggris kita bisa survive bekerja di mana saja? Oke, waktu dan tempat dipersilakan Mister Kiwa. Aduh agak susah ya guys ya karena ini sebenarnya kayak literally membuat saya terlihat greedy gitu ya sebenarnya. Tapi kayak seperti yang teman-teman tahu ya. Jadi Bapak
presiden kita itu sebenarnya melakukan efisiensi ya teman-teman ya di tahun lalu dan tahun ini. Dan saya ngerasa sebenarnya kalau jadi PNS itu lumayan menjanjikan ya. Teman-teman tuh bisa kayak eh, menurut saya ya bisa dapat kayak benefitnya tuh bisa pertama ya. Biasanya kalau PNS kan suka dinas-dinas tuh keliling Indonesia, keliling daerah. Itu enak banget teman-teman bisa kayak keliling Indonesia, belajar budaya-budaya sana, terus kayak eh, ngunjungin tempat-tempatnya. Terus juga teman-teman bisa dapat kayak pelatihan-pelatihan yang levelnya internasional, sertifikasinya internasional, termasuk kesempatan buat course study karena kayak Australia Award, mana Aki, New Zealand itu mereka rata-rata nawarin buat government. Jadi kayak kesempatan teman-teman buat lolos tuh lebih banyak buat bisa keluar negeri. Bahkan LPDP punya jalur PNS gitu. Australia Award punya jalur PNS. Enak banget. Terus juga apa namanya ya kalau untuk apa ya kalau bisa dibilang ya keilmuan juga nggak kalah sih sebenarnya. Nah cuman sebenarnya ini sih yang salah satu yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk cabut dari PNS. Pertama karena saya ngerasa sudah stuck ya. Jadi kalau PNS kan naik jabatannya 4 tahun sekali ya. Dan saya ngerasa 4 tahun itu waktu yang lumayan bukannya sombong apa gimana ya, tapi itu menurut saya ya itu lumayan lama buat berprogres. Jadi saya ngerasa growth saya stuck waktu itu. Ya udah akhirnya saya putuskan untuk cabut dari Komdigi karena saya nggak bisa growth-nya stuck di Komdigi. Selain itu, of course, dengan ilmu yang kita punya, biasanya itu di luar akan dihargai lebih dari apa namanya yang ada di PNS karena PNS kan peraturannya banyak, ketentuannya udah ada. Jadi ya udah teman-teman tuh kalau PNS biasanya gajinya oke, cukup untuk hidup di misalnya kalau kayak saya di kementerian ya udah cukup untuk hidup di Jakarta seperti itu. But I decide that's not enough for me because I have like something that I need like saya butuh modal gitu kayak buat belajar ini itu dan di luar ternyata juga aksesnya lebih banyak. Saya memutuskan untuk cabut dari Komdigi seperti itu. Jadi karena alasan khususnya itu karena alasan growth dan benefit itu saya memutuskan cabut seperti itu. Dan saya nyesel, agak nyesel karena nggak dari dulu cabutnya gitu. Harusnya saya bisa cabut lebih cepat gitu. Karena ternyata sesuai yang saya prediksi, tapi teman-teman kalau kayak gini ya, emang harus memperhitungkan ya. Kayak saya 6 bulan deh mikirnya waktu itu. Nggak bisa tiba-tiba langsung. Dan saya nyesal kenapa nggak dari dulu gitu kayak gini. Ternyata di luar saya belajarnya lebih cepat dan kesempatannya lebih banyak, kemudian juga benefitnya lebih banyak. Tapi ya kalau harus dibilang eh, nyesel nggak daftar PNS nggak sama sekali karena saya bisa dapat POV dari pemerintahan dari negara dan saya juga bisa tahu tuh gimana di dalamnya. Jadi ketika saya di luar, oh ya udah saya udah bisa nyesuaiin nih kalau berhubungan sama orang pemerintah gimana, kalau misalnya perlu ini itu gimana gitu. Jadi ya eh, namanya perjalanan hidup ya semuanya harus kayak pasti ada manfaatnya sih, ada hikmahnya. I see. Thanks for the answers, Mr. Kiwas. Begitu bisa menjawab ya, teman-teman tadi ya, untuk Semoga rasa ya. penasarannya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi kah kira-kira? Ya ampun, sama 6 bulan untuk decide ya. Jadi mungkin harus nambahin ya. Jadi memang pertimbangannya harus sangat lama ya. Bahkan bisa kita 6 bulan ya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi PNS atau mau masuk PNS, jadi pertimbangkan benar-benar ya. Teman-teman pengen seperti apa ke depannya. Oke. Hmm. Kalau nih Kak, nih ada pertanyaan bagus nih. Ini saya nggak bisa jawab, cuma bisa jawab nih. Kalau cabut duluan nanti nggak dapat beasiswa untuk PNS ya Kak? Oke, jawab. Oke, boleh dijawab. Oke, Wak. Kalau cabut duluan nggak dapat beasiswa, dapat. Jadi sebenarnya rata-rata beasiswa di PNS itu eh, biasanya baru kita dapat masuk kualifikasinya itu ketika di tahun kedua atau ketiga. Jadi misalnya udah 2 tahun kerja, 3 tahun kerja, baru bisa tuh daftar beasiswanya. Nah, ya udah ketika teman-teman apa namanya pengen nyobain beasiswanya, ketika udah memenuhi kualifikasi, daftar aja nggak apa-apa. Biasanya yang di KTLN tuh bahkan nggak cuman buat yang ini loh, cuman buat kementerian loh. Jadi teman-teman yang di provinsi, yang di kabupaten tuh bisa selama kayak diizinkan dan persuratannya tuh kayak apa namanya dapat dari apa namanya atasan seperti itu. Nah, kalau untuk beasiswanya, iya, kalau saya akuin ya, kalau kalian eh, pengen ngincer beasiswa itu peluang lebih besar di PNS karena beasiswanya khusus PNS. Ketika saya cabut, otomatis saya nggak bisa ikut beasiswa yang khusus PNS itu. Saya harus di jalur umum, saingannya lebih banyak gitu. Seperti itu sih teman-teman. Jadi ya benefitnya banyak. Cuman saya untuk apa namanya ya growth-nya emang
tergantung dari kepribadian masing-masing sih, seperti itu kalau dari saya sih. Kalau suka belajar, kalau suka ngoprek hal baru kayak saya, ya kayaknya cabut pilihan yang lebih bagus. Tapi kalau emang ngerasa cukup dan kayak ngerasa teman-temannya suportif, itu oke banget lagi di PNS sebenarnya. Oke, thank you so much Mr. Kiwa. Jadi mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Jadi tergantung ya pilihan teman-teman ya. Kalau memang seperti yang Mr. Kiwa bilang tadi, kalau memang pengen bebas, explore banyak hal, ya sudah seperti ini. Kalau pengen Betul. terjamin hidupnya dari pagi sampai sore kerja di kantor ya silahkan. Itu kan pilihannya. Pilihan, betul. Dan semua pilihan tuh saya yakin gak ada bagus, gak ada yang gak bagus. Kayak semua pasti bagus. Cuman tinggal kita menjalaninya kan. Apakah Betul. bisa Setuju, atau benar. apakah Setuju. seperti itu seperti itu. Oke, Mister Giva nih, ini udah mau jam 6 ya. Mungkin ada dua pertanyaan terakhir lah ya. Ini satu lagi nih tadi, sorry saya kelupaan. Tadi ada satu pertanyaan ternyata ini lumayan bagus, tapi saya nggak bisa jawab. Ini kayak Mister Giva bisa jawab. Ini yang Oke. agak ke atas ya Mister Giva ya. Dari pertanyaan Win saya bacakan. Mister Kiwa, beasiswa dari D3 ke S1 nggak ada ya? Aku cari-cari nggak nemu. Aku Prakom 2C dari Diploma 3. Tahun ini baru mau lanjut kuliah S1 di Kalsel dulu. Soalnya nggak dapat beasiswa alih jenjang dari D3 ke S1. Mungkin nanti cari beasiswa buat S2 aja. Tahun ini kuliah dulu. Oke, mungkin dari Mister Kiwa bisa dibantu jawab. Terima kasih. Oke, eh, sebenarnya kalau D3 ke S1, saya rasa mungkin agak jarang ya, udah sekarang ya mungkin ya, karena semua rata-rata CPNS sekarang mostly udah D4 atau S1 ya. Paling solusinya, gini, hal yang harus diperhatikan dulu adalah ketika kalian PNS, kalian nggak peduli dari kampus manapun, itu hitungannya sama. Mau kalian kuliahnya di kampus ranking 1 dunia, atau kalian kuliahnya cuman di kampus yang ada di kota kalian, itu bakal dianggap sama. Jadi kalian yang penting itu adalah gelarnya S1, S2. Nah, jadi sebenarnya kalian mau di mana aja kayak kuliahnya itu is okay. Bahkan kalian tuh kadang tuh gini ya, kadang tuh teman-teman saya yang kuliahnya nggak di kampus top Indonesia tuh kadang tuh lebih pintar dan kerjanya lebih bagus dibandingin kayak nggak ngebandingin ya, tapi ada juga yang bagus. Tapi eh, di dari pengalaman yang saya dapatkan kadang tuh itu bukan masalah kampusnya lagi, tapi itu masalah orangnya. Nah, jadi kuliah di mana aja oke. Kalaupun memang mau D3 ke S1 dulu, kuliah di tempat yang ada, boleh banget, boleh D3 ke S1 dulu, diberesin dulu. Nanti ketika udah kerja 2 tahun, baru daftar beasiswa S2-nya. Nah, banyak kok teman-teman saya banyak yang kayak gitu, ada yang D3 terus kayak ya udah ambil kuliah malam buat kuliah S1-nya, buat dapat ijazah S1, nanti pangkat mereka naik. Nah, setelah itu baru deh kuliah S2 lagi atau kayak ya udah kerja dulu, atur dulu naik pangkatnya, baru nanti apa S2 lagi seperti itu. Oke, thanks so much. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Miss Win ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan singkat, Mister. Di UT apakah tetap dipandang sama, Mister? Sama, Sama sama. ya. Oke, jadi itu semoga bisa menjawab ya. Jadi Kuliah di Oxford mau kuliah di UT sama, tenang aja. berarti depends on the person ya, tergantung orangnya ya, skill Depends on yang the dimiliki person oleh ya. orangnya. I see. Oke, ada lagi guys, mungkin satu pertanyaan terakhir, sudah mau habis sesi kita. Atau mungkin ada yang mau nanya langsung lewat mikrofon guys. Mungkin ada yang mau nanya mungkin karena tadi banyak banget pertanyaannya. Masya Allah. Biasanya Banyak. sesi nanya pakai mikrofon video cam on ini ada dua biasanya. Tapi karena saking banyak nanya nggak sempet nih. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya boleh raise hand-nya atau langsung mic on aja, langsung tanya silahkan, langsung mic on aja kalau ada yang mau nanya sesuatu. Bebas guys, ini kita sharing session santai ya, jadi bukan mentoring yang Mhm. seperti di luar sana, enggak, kita lebih ke Saya sharing session. Jadi kalau saya mau nggak nanya saya apapun. juga nggak sejago itu kok, guys. Waduh, tidak lah, lebih jago lah. Sudah Saya pernah ke berusaha US aja. aja belum pernah misalnya. Teman saya yang kuliah di US aja jarang loh, kayaknya cuma dua teman saya yang di US. Lumayan sulit kalau ke US. UK, Iya, US itu, wah, visanya kan juga susah ya ngurus kesananya kan, enggak. ditanya susah benar. Iya, itu dia masalahnya itu. Kalau Thailand mah, kalau Asia kayaknya masih bisa. Oke, teori padi Kak, Masya Allah. Teori padi. Oke teman-teman, gak ada yang nanya Kak? Ayo, ini mumpung kita masih ada 5 menit lagi, kita diakhiri jam 6 pas ya. Oke nih ada yang nanya Kak, kalau lulusan nah ini agak unik Kak, agak unik bisa pertanyaannya. Dia kayaknya minta nasihat ini ya. Kak, kalau Oke. lulusan S1 pendidikan fisika, enaknya gimana ya jenjang karirnya? Kayak mungkin bisa dijawab Serkiwa. Wow. Dia nanya nasihat ini kayaknya ya, meminta nasihat ya. Eh, oke. Pertama tuh biasanya gini, fisika ya. Oke, oke. Aku bukan fisika ya, tapi aku berusaha jawab kayak dari pengalaman teman-teman aku ya. Eh, Kalau F1 fisika, mostly teman-teman aku yang di ITS, banyak sih sebenarnya. Kalau mau switch karir juga bisa, tapi mereka rata-rata jadi peneliti. Mostly mereka jadi peneliti.
Biasanya yang fisika ini kadang tuh mereka suka ngambil beasiswa yang ke Taiwan kalau nggak salah, di National Taiwan University. Nah, di sana mereka punya lab fisika yang oke punya, dan mostly mereka ngambil beasiswa di sana dan akhirnya tuh jadi peneliti di sana. Jadi ya udah kerja di Taiwan. Atau aku juga punya teman fisika, dia kuliahnya di University of Nottingham, United Kingdom. Nah, tapi dia nggak ngelanjutin di fisika. Dia switch career jadi AI, Artificial Intelligence. Dan which is very possible buat switch career tergantung dari karir apa yang kita pengen. Nah, kalau misalnya teman-teman suka jadi peneliti, oke, bisa jadi jalur fisika murni, jadi peneliti. Kalaupun mau switch karir dan masih nyambung, teman-teman tuh bisa banget lagi kerja kayak di PUPR atau kerja di apa namanya yang pembangunan-pembangunan gitu, bisa juga kerja di artificial intelligence, tapi bagian yang apa namanya eh engineering ininya, engineering modelnya. Karena engineering modelnya tuh perlu kayak rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika, aljabar linier. Itu bisa banget teman-teman switch karir. Bahkan kalau teman-teman mau jadi influencer, ya udah jadi influencer aja nggak apa-apa, nggak ada batasannya kayak gitu sih. Seperti itu. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaan ya teman-teman ya berdasarkan pengalaman Mister Kiwa ya. Ini mungkin saya izin menambahkan ya Mister ya. Jadi benar yang dikatakan Mister Kiwa tadi, saya punya beberapa teman dan student itu yang kuliah di Taiwan guys, NTWST, ada juga yang di China. Jadi memang untuk fisika bagus banget ya daerah sana ya. Fisika, matematika, pokoknya hal berbau apa ya, sains ya itu bagus banget. Jadi mungkin bisa dicoba ya daftar beasiswa ke sana. Dan fun fact-nya ini sebenarnya agak sedikit spoiler ya. Kita ada juga pemateri dari China. Nanti nggak tahu di bulan depan atau di bulan depannya lagi. Nanti nantikan aja ya webinarnya ya. Jadi jangan keluar pentingin terus IG kita ya. Nah seperti itu. Ini spoiler sebenarnya nggak boleh sih guys. Tapi saya bocorin ya. Karena saya udah ada listnya guys. Jadi untuk bulan depan tuh sudah ada listnya. Ada yang dari Korea, kita ada yang dari Erasmus bahkan ada yang dari sini. Jadi kayak jadi teman-teman stay tune aja ya di Instagram kita dan grup WA kita. Oke, ini ya langsung ada yang nanya banyak nih. Padahal nih waktu sisa 2 menit lagi nih. Oke, mungkin yang manajemen aja kali ya nih. Kalau jurusan manajemen gimana Kak? Silahkan Mister. Oke, aku coba jawab singkat kali ya. Kalau yang di atas atas, aku sambil baca chat juga kali ya. Kak, yang ke Cina tadi tuh Oke, program apa dan silahkan. berapa? Kalau ke Cina itu programnya dari pemerintah Cina, namanya BRI Belt. Jadi itu kayak punyanya negara-negara yang kerja sama Cina. Itu 2 minggu. Aku 2 minggu di Beijing dan 1 minggu di Beijing dan 1 minggu di Shenzhen waktu itu. Kak, kalau jurusan manajemen gimana ya? Manajemen lebih banyak lagi jalurnya. Manajemen itu dicari di mana-mana. Kalian bisa jadi kayak masuk ke jalur manajemen murni yang kayak ODP-nya Mandiri atau kayak masuk asisten manajernya Bank Indonesia, eh, OJK itu banyak banget jalurnya. Atau kayak kalian mau masuk kemana aja yang kayak auditor gitu semacam-macamnya bisa banget. Teman-teman kalau manajemen lebih fleksibel, tapi teman-teman harus punya skill yang unik karena jurusan manajemen tuh lumayan banyak seperti itu. Seperti itu sih kalau yang buat pertanyaan itu ya. Apa, Rian? Oke. Oke, mungkin ini dua terakhir ya, Mister. Aduh, yang kesehatan nanti dulu ya. Ini udah mau habis Oke. waktunya. Mungkin Kak, gimana cara bangun percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris? Sama yang kedua, kalau sekarang bekerja dan ingin mengambil S1 di UT, apakah ada tips dan untuk membagi webinarnya, membagi waktunya? Mungkin sekalian terakhir ya. Mungkin Kak, kalau jurusan kesehatan apa? Oke, ini guys terakhir ya guys. Ini udah habis ya. Oke, Jadi silakan Mister ini Iwa. ya, jadi career Silakan. advisor ya, dilihat-lihat. Sebenarnya saya juga kurang tahu guys, maksudnya kayak detailnya saya kurang tahu. Saya punya banyak teman-teman yang dari jurusan kesehatan. Kalau mau jadi influencer kayak Dokter Tirta gitu boleh, boleh banget, lebih keren, lebih banget apa namanya, lebih dekat sama masyarakat gitu. Kalaupun mau jadi perawat juga is okay, mau masuk ke dinas kesehatan, mau masuk ke Kementerian Kesehatan, banyak banget jalurnya. Tinggal teman-teman tuh pilih mana yang teman-teman paling nggak effort ngejalaninnya. Biasanya karena ketika kita senang tuh, apa namanya, kita senang ngelakuin itu, kita tuh bakal ngerasa nggak effort lagi, tapi capek iya, tapi kita ngerasa kayak itu worth it gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, kalau bangun percaya diri ngomong bahasa Inggris, ya ngomong dulu aja, ngomong dulu aja. Ketika kita nggak terbiasa, kita bakal nggak percaya diri. Tapi ketika kita terbiasa, nanti lama-lama kita bakal bodo amat sama omongan orang lain. Lama-lama ya. Kecuali lingkungannya emang toksik aja sih. Tapi semoga nggak ya. Semoga kita selalu dapat tempat-tempat dan environment yang suportif untuk kita. Seperti itu. Kalau bekerja dan ingin mengambil S1 di UT, ada tipsnya kah untuk bagi waktunya? Tergantung. Tergantung ke pekerjaannya gimana. Saya sempat kerja di Komdigi dan itu lumayan takes time. Lumayan takes time. Waktunya banyak yang terpakai buat kerja aja.
Dan kalau memungkinkan, cari kerjaan yang ini, yang bisa apa namanya, yang masih low effort tapi hasilnya banyak. Tapi kalaupun nggak memungkinkan, saya sempat dulu eh, nyoba kayak belajar sambil kerja itu ya subuh hari itu. Kadang tuh kita tuh cuman perlu 1 jam dan 2 jam lagi buat ngerjain tas yang kita eh, tas yang harus kita tackle di hari itu, sisanya tuh sebenarnya kosong gitu. Jadi ketika kita fokus di 1-2 jam itu, misalnya 1-2 jam buat kuliah di subuh, ya udah itu tuh pasti beres sebenarnya dalam 1-2 jam itu. Tinggal kita fokus apa enggaknya. Sisanya paginya kita bisa kerja. Atau dibalik nih, malam bisa juga malam. Cuman kalau malam tuh biasanya kalau saya ngantuk. Kalau saya ngantuk banget, jadi mending pagi gitu. Atau bisa juga di weekend. Nah, kalau udah ngambil dua kayak gini, biasanya teman-teman tuh emang harus ada yang dikorbanin teman-teman. Nggak bisa semuanya kita dapatkan seperti itu ya. Jadi ya udah kalau ketika misalnya kayak di weekend, otomatis kita nggak bisa nih nongkrong-nongkrong gitu kayak sama teman-teman. Mungkin waktunya dikurangin dulu. Tapi itu harus intensional. Kalau kita masih kegoda ya nggak apa-apa juga. Tapi ya udah teman-teman bakal effortnya ekstra. Jadi kembali lagi ke teman-teman, mau fokus kerja, mau fokus S1, atau mau merelakan social life untuk dapat dua-duanya. Kayak gitu sih. Oke, thank you so much ya Mr. Kiwa atas jawabannya. Semoga itu bisa menjawab rasa penasaran teman-teman tadi ya, entah jurusan manajemen, kesehatan dan sebagainya. Tak terasa ya guys, kita 90 menit loh ngobrol santai di Oh ya. sini. Kayak wow, this is really amazing. Anyway, buat teman-teman jangan keluar dari grup ya kita. Kenapa? Karena ini sedikit spoiler. Minggu depan kita ada dari Erasmus. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, beasiswa Erasmus itu buat ke Eropa. Di bulan depannya lagi kita ada yang dari Korsel. China kayaknya bulan depannya lagi. Karena teman saya sendiri, dia lagi di China sekarang. Terus saya tawarin kemarin mau jadi webinar, dia mau aja. Korsel dia S3 malah. Apa lagi ya? Oh iya, ada juga yang ke Jepang, nanti kerja ke Jepang dan sebagainya. Jadi teman-teman stay tune aja di IG kita. Dan jangan lupa follow IG Mister Kiwa ya untuk tahu info update. Atau mungkin mau nanya-nanya ya Mister ya, tadi boleh ya. Mungkin Boleh tadi. banget, boleh banget. Tanya-tanya aja nggak Nah, apa-apa. boleh banget. Kalau Anyway, ya seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih terakhir banget, Mister. Mungkin 2-3 kalimat yang bisa apa ya? Biasa sih saya tuh gini, setiap akhir webinar, mungkin 2 patah 3 kata, 2 patah kata yang mungkin bisa memotivasi teman-teman nih yang sekarang pengen seperti Mister Kiwa, aku pengen ke luar negeri, aku pengen belajar bahasa Inggris, aku pengen ini. Mungkin ada beberapa kata yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman dan melekat di pikiran mereka. Oke, mungkin apa itu kira-kira Mister Kiwa? Kata-kata, kata-kata hari ini. kata-kata hari ini, believe in yourself. Believe in yourself and there is no tomorrow. Do it now. Believe in yourself, there is no tomorrow, do it now. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi langsung kerjakan sekarang apapun itu. Oke, terima kasih ya Mr. Kiwa atas waktunya. This is so amazing opportunity for me for having you in our ya webinar and also for our participants ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar ini dan sampai jumpa di webinar-webinar yang akan datang. Oke, thank you so much Mr. Kiwa. Have a Thank nice you semuanya day. atas Ya, kerjaan. oke. Makasih banyak juga Mr. Kiwa atas waktunya dan teman-teman semua. Bye bye, have a nice day. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam. bye. Bye Oh, everyone. sorry Mister, sorry. Foto bareng, Oh, kita saya lupa bisa. foto. Oh Sorry iya, sorry iya, ya. iya. Aku Oke. lupa, aku nih lupa, aku nih lupaan. Terus orangnya sorry sorry. Oke, Oke, bentar boleh. guys, kita foto bareng dulu. Boleh on cam dulu semuanya guys. On cam, on cam. Ini tiket kalian ya buat ngambil voucher. Oh ya, buat ngambil voucher belajar ya. Jadi ada saya kirim nanti linknya. Nanti teman-teman isi voucher belajar bahasa Inggris gratis. Langsung saya ngajar nanti. Jadi boleh on cam dulu teman-teman. Oke, on cam, on cam, on cam. Kita foto bareng. Oke, oke, oke. Oke, udah siap. Oke. Bisa kiwanya mana nih? Bisa kiwa, hello? Halo, Oh, kelihatan? oke, oke. Kirain hilang. Oh, di bawah ternyata ini. Apa, sorry, di apa susunannya ya? Oke. Oke, sudah siap. One, two, three. Oke. Ntar, gaya bebas. One, two, three. Oke, bentar. Sekali lagi ya manual nih. Kayaknya agak sedikit error. Saya foto gini aja yang manual. Sorry banget ini. One, two, three. Oke. Oke, thank you so much ya teman-teman Mister Kiwa atas waktunya dan semuanya sukses selalu ya buat Mister Kiwa kerjanya di Jakarta dan Semuanya. apa namanya itu buat teman-teman juga sukses selalu ya atas apa namanya itu ya, impian yang ingin dicapai. Oke, bye bye and see you di next webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Saya tutup ya.